Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat. Semoga kita sehat-sehat semua walaupun di mana saudara berada. Keyakinan saya dan harapan saya semua dalam sukacita dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada Sabat ini, mari kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang limpah menyertai kami sepanjang satu Sabat. Dan saat ini kami sedang menyediakan hati urapi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjamah hati kami, menguatkan iman kami terlebih menghadapi hari-hari yang penuh dengan pencobaan ini. Mengampuni dosa dan salah kami, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada Sabat ini saya mau mengarahkan hati kita kepada apa kata-kata Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23 firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa muncul kata-kata ini? Oleh karena pada waktu Yesus datang di dunia ini adalah rentetan cerita bagaimana Yesus bertemu dengan seorang wanita yang dianggap wanita yang tidak baik, mempunyai reputasi yang jelek di dalam kehidupan masyarakat. Dan memang dia hidup dalam lingkungan orang-orang yang senang kepada penyembahan-penyembahan berhala dan penyembahan-penyembahan ke arah yang dibuat oleh manusia, bukan oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita mau bicara apakah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Saudaraku yang kasih, makna ibadah artinya menyembah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan, berdoa, berbuat baik, sujud, beribadah, menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan oleh agama dengan sungguh-sungguh. Beribadah pernyataan dari hasil hubungan antar orang percaya dengan Allah, termasuk penghormatan dan penyembahan. Beribadah itu erat hubungannya dengan pelayanan, artinya melayani. Itulah ibadah yang sejati. Dan gereja Allah ini, gereja Tuhan ini, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita ini adalah orang yang sudah diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Yang dahulu kita bukan umat, tapi sekarang sudah diangkat menjadi umatnya. Yang dulu tidak dipilih, tapi sekarang sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah. Luar biasa. Dan untuk apa gereja ini diadakan, saudaraku yang kasih? Untuk apa gereja itu dibangun oleh Tuhan di atas dunia ini? Di dalam tulisan Kisah Para Rasul, tulisan inspirasi, halaman yang ke-9. Gereja adalah agen yang ditunjuk oleh Allah untuk keselamatan manusia. Gereja ini diorganisir untuk melayani, dan dengan demikian misinya adalah untuk menyampaikan Injil kepada dunia ini. Jadi kalau kita lihat, kita ini ada di tengah-tengah dunia, dipilih oleh Tuhan untuk melayani, dan itu adalah ibadah, saudara-saudara. Pada saat kita menyampaikan pekabaran kepada orang lain,
agar orang lain mengerti kebenaran ini. Itu adalah ibadah, saudara-saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja Kristus di atas dunia ini diorganisir untuk maksud misioneri. Allah ingin melihat seluruh gerejanya merencanakan alat dan cara yang sedemikian rupa, sehingga baik yang berpangkat maupun rakyat biasa, kaya atau miskin, harus mendengar pekabaran ini. Harus bisa mendengarkan firman ini, saudaraku. Harus bisa mereka mengenal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau selangkah lebih duluan dari mereka. Sama seperti guru dengan murid. Guru sehari lebih dulu dari muridnya. Pada waktu guru mau mengajar besok, dia sudah lebih dahulu mempersiapkannya. Kita ini sudah lebih dahulu mengenal Tuhan. Dia mau kita menjadi alat untuk memanggil orang di luar sana. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah Allah adalah merupakan titik temu antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya kenapa di dalam Keluaran pasal 25 ayat 22 dan Keluaran pasal 25 ayat 8. Ini adalah perintah dari Tuhan. Saya dahulukan dari Keluaran 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Immanuel. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Keluaran 25 ayat 21. Jadi Tuhan memerintahkan Musa dahulu untuk membangun Ka'bah. Tuhan rindu bersama-sama dengan umatnya di dalamnya. Saudaraku yang kasih, hari ini Tuhan membangun gerejanya. Dia rindu ada di tengah-tengah saudara. Dan ayat selanjutnya katakan, aku akan berbicara dengan engkau untuk disampaikan kepada orang Israel. Ayat yang ke-22. Saudara-saudaraku yang kasih, di dalam Alkitab sedikitnya ada 290 kali kata melayani. To serve, abad, bahasa Ibrani. Bekerja sebagai seorang budak. Melayani. Melayani dengan kasih. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan menggerutu. Tuhan merindukan ibadah yang sejati, melayani dengan kasih. Itulah sebabnya Matius 22 ayat 37-38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saudaraku yang kasih, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan adalah melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang dipilih di jemaat untuk sebuah jabatan pelayanan, saudara tidak melayani, saudara hati-hati. Jabatan itu tidak menjadi berkat bagi saudara, tetapi jabatan itu akan menjadi laknat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita tugas itu untuk kemuliaannya. Ada banyak orang menjadi anggota majelis jemaat, tidak berbuat apa-apa sepanjang dia menjabat. Dan tidak ada rasa bersalah dengan itu. Tidak ada rasa takut. Saudaraku jangan. Apalagi saudara sebagai ketua, sebagai diakon, diakones yang diurapi, diasingkan. Lakukan pekerjaan itu. Kenapa? Inilah namanya ibadah. Kita harus dengan takut dan gentar dan dengan kasih yang paling utama, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi makanya selama pelayanan ini, apalagi setelah menerima pengurapan, bagi saya pengurapan itu adalah merupakan tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Ada banyak orang mencari-cari pengurapan, saudara. Pengurapan jangan dicari, biarlah itu datang sendiri dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kalau kita mau menjadi penyembah yang sejati, mari kita saling melayani. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa berkelit di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa berkelit di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Lakukanlah dengan baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua orang yang telah menerima kehidupan Kristus dipanggil untuk bekerja bagi keselamatan manusia. Untuk inilah gereja telah didirikan, dan semua orang yang telah mengambil janji suci menerima Tuhan juga berjanji menjadi rekan sekerja Kristus. Saudara-saudara yang sudah menerima baptisan kudus, saudara sudah berdiri di depan altar sebelum saudara masuk ke dalam air. Ingat janjimu kepada Tuhan. Ingat janjimu di hadapan umat, saudara-saudara. Jangan sampai janjimu engkau ingkari. Oleh karena semua orang yang telah menerima kehidupan Kristus harus bekerja bagi keselamatan manusia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya ini bukan hal yang ditakuti kalau saja kita mau melakukannya. Harusnya kita bersuka cita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Tapi begitu hebat pengaruh kuasa kegelapan dengan berbagai upaya sehingga kita merasa nyaman untuk tidak melakukan apa-apa di dalam penarikan jiwa saudara. Hati-hati saudara. Tidak satu pun yang melewati pintu gerbang sorga yang tidak mau melakukan pekerjaan misionari, penarikan jiwa. Tidak akan ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penarikan jiwa bukan harus kita lihat ada satu jiwa kita baptis, tidak. Tetapi melalui kehidupan kita Tuhan lihat. Melalui kata-kata kita, melalui pelayanan kita, Tuhan lihat tendensi pelayanan kita. Apakah kita merindukan untuk membawa jiwa kepada Tuhan atau tidak? Saya banyak boleh saksikan sampai hari ini. Ada orang yang tidak pernah tangannya sendiri membaptiskan orang, tetapi sudah banyak membawa jiwa kepada Tuhan dengan cara dia menyampaikan kabar itu. Apakah itu melalui HP yang ada sekarang, alat-alat elektronik yang ada sekarang, apakah melalui pemberian, perhatian, saudaraku, dengan doa-doa. Tidak ada yang bisa berdalih untuk mengatakan saya tidak bisa melakukan apa-apa, sebab banyak cara Tuhan. Saudaraku, ada satu kutipan dikatakan begini. Judulnya disebut criminal unbelief. Kejahatan oleh ketidakpercayaan. Kejahatan oleh karena kalau saya sebutkan ini, dia ragu, bimbang. Pekerjaan Tuhan dikatakan di sini terkendala oleh sikap yang tidak percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan ia dapat menggunakan anggota awam untuk menjalankan pekerjaannya dengan sukses. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bekerjalah dengan mata yang tertuju ke arah kemuliaan Allah. Dan jangan tolak untuk menanggung beban tanggung jawab hanya karena Anda merasa tidak mampu. Karena Allah dapat memberi kekuatan dan akal budi kalau kita mau. Dan kalau kita selalu merasa tidak mampu, ingat saudara, kita justru membuat seolah-olah Allah tidak sanggup untuk menolong kita.
Jangan seorang pun menolak untuk bekerja disebabkan kemalasan. Tetapi jangan juga ada seorang yang cepat-cepat tampil ke depan menawarkan jasa-jasa pada saat tidak dikehendaki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ukuran sukses satu gereja bukan dilihat dari jumlah nama yang bertambah dalam buku sidang atau jumlah uang yang meningkat. Tidak, saudara-saudara. Tetapi ukuran sukses satu gereja adalah oleh karena dilihat dari jumlah orang yang aktif dalam penarikan jiwa dan orang yang sudah dilatih untuk itu. Buku Evangelism halaman 110. Saudaraku, apakah kita ini lawan atau musuh dari Allah kita sendiri? Camkan pertanyaan ini. Apakah Anda, saya adalah lawan atau musuh dari Allah sendiri? Matius 12 ayat 30 katakan, siapa tidak bersama aku, kata Yesus, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi sudah jelas saudara, kalau saudara tidak mempunyai satu kerinduan untuk mengumpulkan, untuk membawa orang datang kepada Tuhan, saudara adalah musuh dari Kristus. Yesus sendiri yang berkata, Matius 12 ayat yang ke-30. Penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati adalah dengan hormat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus takut dan gentar. Efesus 6 ayat 5. Mazmur 37 tadi ayat 7, berdiam diri dalam waktu perbaktian. Bertekuk lutut di hadapan Allah, Roma 14 ayat 11 dan 12. Merendahkan diri dan taat sampai mati seperti Yesus, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Itulah ibadah yang sejati. Pengorbanan yang luar biasa. Dan dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ketiga, ketika segenap orang Israel melihat api turun dari kemuliaan Tuhan, meliputi rumah itu, artinya rumah Allah, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati, itu harus dengan hormat. Hati-hati saudara berada dalam ibadah dengan tidak hormat. Saudara tidak bertemu dengan manusia, saudara, sebenarnya kita sedang bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita justru pamer pada waktu datang dalam ibadah. Saudaraku, bertobat, tinggalkan itu, sifat seperti itu. Saudara sedang datang bertemu dengan Tuhan. Di situ saudara masuk dari pintu depan gereja itu. Mungkin saudara juga di dalam rumah mengadakan ibadah dan di mana saja. Ingat seperti Musa waktu bertemu dengan Tuhan. Tuhan katakan, Musa, tanggalkan kasutmu, karena di tempat engkau berada itu adalah kudus. Pada saat kita mengasingkan diri dengan Tuhan, kita sedang berada dalam suasana kudus. Saudara-saudaraku, mari kita buat yang terbaik. Masuklah ke rumah Tuhan dan sujudlah menyembah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah yang sejati harus melayani, membawa pekabaran ini kepada orang lain. Dan tadi kata Yesus dalam Matius 12 ayat 30, harus mengumpulkan. Kalau tidak, berarti engkau adalah musuh. Saudaraku yang kasih, kita harus menghormati Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita buat yang terbaik ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kalau kita bertemu dengan pimpinan di dunia ini, orang-orang besar di dunia ini, begitu solemn, begitu hikmat, begitu rapi. Tapi pada waktu kita datang kepada penyembahan kepada Allah yang memiliki dunia ini, Allah yang memimpin, Allah raja di atas segala raja, Allah di atas segala pemerintahan,
kita datang dengan seleboran, saudara. Betapa Tuhan dihina. Saudara-saudaraku yang kasih, pada waktu kita datang kepada Tuhan, beribadah, biasakan diri menyembah, sujud, berlutut. Saudara, begitu banyak orang sulit untuk berlutut di hadapan Tuhan. Engkau tidak berlutut di hadapan manusia, saudara. Engkau sedang dituntun berlutut di hadapan Tuhan yang dahsyat itu. Lakukan yang bisa engkau lakukan, ya, sebaik mungkin di hadapannya. Tantangan bagi kita pada saat ini. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalaskan kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Saudaraku yang kasih, Yosua dan keluarganya katakan begini. Di dalam Yosua, kitab Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Apa dikatakan oleh Yosua? Ya. Pada waktu dia memberikan satu keputusan kepada bangsa Israel untuk mengambil tekad siapakah yang harus disembah, Baalkah, Ilahkah, atau Tuhan. Dan inilah keputusan daripada Yosua. Dia katakan begini. Saya baca mulai ayat 23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Saudaraku yang kasih, ayat yang ke-14. Inilah kata-kata. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkan Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati, bukan sekedar ikut-ikutan. Keluaran 23 ayat 2 katakan, jangan engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jadi kita bukan ikut-ikutan, saudara. Tetapi mari kita sekali lagi, ibadah yang sejati harus melayani. Melayani Tuhan dengan segenap hati, tidak dipaksa, sukarela, saudara. Dengan sukacita. Karena apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan mau berikan dan yang sudah Tuhan berikan itu tidak setimpal, saudara. Dan kalau kita mau memberikan ibadah yang sejati kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, kita harus apa? Menghormati dengan sungguh-sungguh. Penuh dengan penyembahan, sujud, berlutut, dengan khidmat. Saudaraku, saya rindu agar ibadah kita diterima oleh Tuhan. Dan hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapannya. Menyembahlah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami puji Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami sembah sujud kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami, pencipta kami. Engkau pemberi hidup. Dan Engkau juga yang telah menyelamatkan kami ketika dunia ini telah jatuh dalam dosa. Ingatkan kami kembali dengan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Melayani dengan sungguh-sungguh. Menyampaikan kabar ini kepada orang lain. Membawa jiwa ke dalam kandang-Mu. Menghormati Engkau Tuhan. Menyembah Engkau. Karena Engkaulah Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala Allah. Oleh sebab itu ya Bapa, urapi kami. Berkati kami. Kuasai kami
agar kami boleh hidup dalam iman, berjalan dalam kebenaran dari hari ini sampai Yesus datang. Oleh sebab itu hamba-Mu memohon berkat, kedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kemuliaan walaupun kami tidak lihat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Kita sambut berkat-Nya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.